Untuk menguatkan hukum masyarakat adat, paralunya mensertifikatkan tanah. Pensertifikatan tanah terutama terhadap tanah ulayat atau pada masyarakat adat Minangkabau biasa dikenal dengan Arto Pusako Tinggi. Bagi sebagian kalangan merupakan hal yang tabu dan perlu dihindari karena akan bisa merusak tanah adat yang sudah berlaku puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu. Tanah adat yang berlaku tersebut tidak mengenal nama sertifikat tanah. Bagi masyarakat adat termasuk Minangkabau beranggapan setiap tanah yang sudah dibuatkan sertifikatnya maka akan sangat mudah kehilangan identitas sebagai tanah adat atau Pusako Tinggi. Di samping itu, dengan telah disertifikatkannya tanah adat tersebut maka akan mudah diperjualbelikan atau dijaminkan kepada perbankan. Pada akhirnya bisa saja tanah adat tersebut beralih kepada orang di luar masyarakat adat tersebut. Dan jalih disiko sangat berpotensi merusak tatanan hukum masyarakat adat tersebut. Kekhawatiran seperti itu sebenarnya bisa berkurang atau hilang jika masyarakat hukum adat mau membuka diri dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebagaimana telah diatur bahwa landasan aturan pertanahan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria Undang-Undang PA. Pasal 5 Undang-Undang Pasal 5 Undang-Undang Peraturan Pokok-pokok Agraria tersebut menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat. Artinya masyarakat adat tidak boleh ada kekhawatiran terhadap aturan pertanahan nasional karena hukum pertanahan Indonesia dilandaskan hukum adat. Karena landasan hukum adat maka ketika pemerintah mengeluarkan aturan pemerintah nomor 4 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa surat tanda bukti hak atau bukti kepemilikan tertinggi atas tanah di Indonesia itu adalah berupa sertifikat tanah. Seharusnya disambut positif oleh masyarakat adat dalam kerangka semakin menguatkan eksistensi tanah adat.